I need to stop. I've been doing too much, I've been running too fast, I've been testing my luck. I've been living cloud nine, I've been at it all night, I've been feeling so loved. I've been waking up lit, I've been making up shit, I've been spilling my guts. I've been feeling so blessed, but stressed all day, so what? I'm living out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Gani Fatur Rizky Wijaya, teman saya Torik Arya Wicaksana, dan satu lagi Divan Hanif Arkaputra. Perkenankan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami soal chartered accountant. Seperti apa pembahasannya? Langsung saja kita ke materi. Silakan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berpresentasi. Yang akan saya sampaikan adalah pengertian Chartered Accountant. Chartered Accountant atau biasa yang disingkat dengan CA adalah penunjukan akuntansi internasional yang diberikan kepada profesional akuntansi di banyak negara di seluruh dunia. Adanya CA dilakukan agar meningkatkan mutu kerja dari akuntan. Namun, ada perbedaan antara CA dan CPA. CPA adalah sebutan yang digunakan di Amerika Serikat, sedangkan CA digunakan di banyak negara. Lanjut, yang berikutnya adalah kewajiban memegang sertifikat CA di Indonesia. Yang pertama adalah tetap terdaftar sebagai anggota utama IAI. IAI sendiri adalah Ikatan Akuntan Indonesia. Yang kedua, membayar iuran keanggotaan IAI. Yang ketiga, menjaga nama baik profesi akuntansi dan organisasi IAI. 4. Mentaati dan melaksanakan standar profesi dan kode etik yang ditetapkan IAI. Yang kelima, menjaga kompetisi melalui pendidikan profesional berkelanjutan atau yang biasa disebut dengan PPL sesuai ketentuan IAI. Dan yang terakhir adalah mematuhi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, serta ketentuan IAI lainnya. Oke, next. Yang selanjutnya adalah mematuhi prinsip dasar profesi. Yang pertama adalah memegang teguh etika profesi. Akuntan Indonesia yang menyandang sebutan Chartered Accountant atau CA harus memegang teguh prinsip-prinsip dasar keprofesian yang merupakan kode etiknya. Yang kedua, tanggung jawab di bidang profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai profesional, setiap pemegang gelar CA harus menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Yang ketiga, kepentingan publik. Setiap pemegang CA berkewajiban untuk senantiasa dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme dalam melakukan pekerjaannya. Yang keempat adalah integritas. Integritas yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik. Setiap pemegang CA harus memenuhi tanggung jawab profesionalismenya dengan integritas setinggi-tingginya. Yang kelima adalah objektivitas. Setiap pemegang CA harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetisi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Dan yang terakhir adalah kerahasiaan. Setiap pemegang CA harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan.
sesuai dengan keahliannya dengan berhati-hati. Pemegang CE mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah Chartered Accountant di Indonesia. Jadi, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI telah menetapkan sebutan Chartered Accountant Indonesia atau CA sebagai kualifikasi akuntan profesional sesuai panduan standar internasional. Penetapan sebutan CA dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tujuan pendirian didirikannya akuntan dan mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Dengan kata lain, di sini kita akan meningkatkan kualitas kerja seorang akuntan. Untuk kualifikasi ini juga ditetapkan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada profesi akuntan, memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa akuntan, serta mempersiapkan akuntan Indonesia menghadapi tantangan profesi dalam perekonomian global yang semakin sengit ini. Jadi supaya nantinya akuntan Indonesia itu bisa bersaing di antara mereka yang sudah jago atau sudah profesional dalam bidang akuntansi dari seluruh dunia. Selanjutnya ada tujuan CA. Ikatan Akuntan Indonesia menyelenggarakan ujian CA berdasarkan ketentuan IFA, peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga, serta ketentuan lain yang berlaku. Ketentuan lain ini seperti kualifikasi untuk menjalankan peran sebagai akuntan profesional yang sesuai kompetensi utama dan kompetensi khusus Chartered Accountant. Yang kedua ada komitmen tinggi terhadap etika, nilai-nilai, dan perilaku profesional yang tinggi. Dan yang ketiga ada keahlian profesional untuk menjalankan peran tersebut. Untuk memperoleh sebutan CA atau Chartered Accountant, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ini. Yang pertama, dia harus lulus ujian sertifikasi CA Indonesia yang dilaksanakan oleh IAI. Terus, memiliki pengalaman dan atau menjalankan praktik keprofesian di bidang akuntansi, baik di sektor pendidikan, korporasi, sektor publik, maupun praktisi akuntan publik yang data sudah diverifikasi paling sedikit 3 tahun di bidang akuntansi yang diperoleh dalam 7 tahun terakhir. Begitu saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Torik Arya Wicaksono dari kelompok 4. Saya bersama 2 orang teman saya bernama Hanif Arka Putra dan Gani Faturiski Wijaya akan mempresentasikan mengenai main concept of CA. Kita langsung mulai saja ke materi. Pertama, CA itu memiliki kompetensi utama. Jadi, CA memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam mengelola sistem keuangan, sistem penglaporan yang dapat menghasilkan laporan keuangan. Terus, dan laporan lainnya yang bernilai tinggi dengan prinsip tata kelola, etika profesional, dan integritas. CA memiliki kapabilitas dan kompetensi dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan dinamika bisnis global. Oke, selanjutnya CA juga memiliki beberapa kemampuan. CA memiliki kemampuan menyusun, menyajikan, dan mengevaluasi laporan keuangan, grup entitas, dan laporan perusahaan sesuai dengan standar global yang berlaku. Jadi, CA itu memiliki kemampuan untuk menyusun, menyajikan, dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan standar dasar standar audit keuangan. Selanjutnya,
CA memiliki kemampuan mengevaluasi sistem informasi dan pengendalian internal berbasis teknologi informasi yang dapat menghasilkan sistem pelaporan perusahaan yang relevan dan andal, mengidentifikasi dan mengkomunikasikan sistem pengendalian dan konsekuensinya untuk membuat rekomendasi. Selanjutnya, CA dapat mengevaluasi tata kelola korporat, peran dan tanggung jawab sosial dan lingkungan korporat. CA menjunjung tinggi dan menerapkan nilai etika individu dan profesional. Ya, mungkin itu aja. Dia memiliki beberapa kemampuan. CA memiliki kemampuan untuk menetapkan kebijakan perpajakan, pengelolaan perpajakan yang dapat yang taat pada aturan perpajakan dan optimal perusahaan dalam lingkup global. CA dapat mengevaluasi praktik akuntansi manajemen guna meningkatkan nilai organisasi. CA dapat mengevaluasi keputusan strategis keuangan perusahaan. CA memiliki kemampuan untuk berpikir dan bertindak sebagai pemimpin. CA memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide dan hasil pemikiran secara lisan dan tulisan. CA memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang atau fungsi lain dalam organisasi dan antar organisasi. Berikutnya ada fungsi dan posisi CA. Jadi CA itu dapat ditempatkan di beberapa posisi di sebuah perusahaan ataupun organisasi, seperti manajerial, operasional, manajemen control, accounting dan stakeholder communication, sektor publik dan akademisi juga bisa. Selanjutnya adalah auditor. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tiba di penghujung acara presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf apabila ada kekurangan materi atau hal lain-lain, terutama tutur kata maupun bahasa. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekian presentasi dari hasil kelompok kami. Apabila nanti timbul pertanyaan dari saudara-saudara, teman-teman bisa langsung ditanyakan kepada kelompok kami. Sekian, maaf jika banyak salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.